Oke, jadi kayak begini ya nanti intronya. Aku akan bilang, hey, aku lagi Mastery Gamer. Kemudian aku akan bilang, dan hey, dia lagi. Terus kamu sebut nama, oke? Oke, gitu aja ya. Oke, 3, 2, 1, go. Hey, aku lagi Mastery Gamer. Dan hey, dia lagi. Kapan kayu? Kali ini aku, Hai. ya, kali ini kita akan bikin Master Duel Vlog episode 2. Apa aja sih update yang baru datang? Aku baru buka ini loh. Tadi aku udah baca sih beberapa update-nya, tapi aku habis pergi belanja, jadi aku belum tahu ada apa aja. Yang jelas kita udah tahu akan ada pack baru, kemudian ada Duelist Cup, new cards, new accessories, nanti dulu. Pertama, notification. Banyak ya. Fix issues related to Donald and Starlight Papillon. Oke. About decks used in solo mode. Bla bla bla, nggak penting. New gates added to solo mode. B-Trooper. Haha, B-Trooper yang rilisnya juga di selection pack ini ya. Kamu udah narik belum sih? Belum, belum. Aku Belum. nunggu gininya aja, nunggu solo mode-nya si Mirror, Mirror? Dream Mirror. Dream Mirror itu apa sih? Aku malah baru dengar. Dan Risula. Risula ini derpy banget mid-nya. Eh, jangan jangan ngomong gitu sama Trisula coba. Jangan king shaming derpy kayak gitu. King Shaming. Vivid Abyssal Waters. Oh, ini yang field dasar laut lah kayak Marincess. Token Collector, Protector Earth, DPE. Wait, sleeve-nya baru Earth yang keluar. Kemarin ada bocoran sih bahwa sisa atributnya akan dirilis juga kan, tapi kelihatannya nggak sekaligus deh. A new selection pack is here. The selection pack lineup focuses on cards that are key to the archetype as well as highly versatile cards. Additional packs, Invincible Raid, recommended cards, Giant Beetrooper Invincible Atlas, Giant Beetrooper something something, Beetrooper yang satu-satunya lagi, Guardian Chimera, Dinomorphia Ken Regina, dan di Divisor King Geus Machinex. Added a mission to increase the number of deck slots in Deck Editor. The Duelist Cup event is now underway. Fight against duelists from all over the world to become the very best. No one ever was. To participate, press the duel menu button to the lower right of this notice or go to the duel menu bla 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 first stage, second stage. Aku kelihatannya cuma akan nyampe first stage aja. Aku males ngerjain second stage-nya. Kata pemain Duel Links ini kan mirip dengan salah satu event di Duel Links dan kamu harus grinding non-stop selama 3 hari ini. Bosen amat. Emang bandlistnya bagus, harus aku grinding 3 hari berturut-turut tanpa bosen. Amat. Time limitnya 300 detik lagi. If you keep winning in the first stage, your D level will increase as you suffer more defeats, bla bla bla. D level will not drop when between 2-15, di bawah 17, dan di bawah 20. Jadi dropnya itu cuma di level 16 dan 18-19. D level will never drop lower than your highest D level by more than 2 levels. Since you reach D level bla bla bla. Platinum langsung level 7. 7 ke 15 nggak bisa drop kan? Udah sampai 15 aja. Sampai 17, kemudian 18, 19, 20 udah paling. Deck populer kira-kira apa aja ya? Meta deck populernya Yang kira-kira apa aja? jelas Aurora Dawn Combo, Tengi Adventurer. Dude, kamu bilangin aura dan combo itu terlalu luas. Semua deck Aurora Dawn Combo itu adalah full Orcus combo zaman modern. Terlalu splashable ya. Kamu masih ingat kan meme-nya? Dua monster berbeda, full Orcus combo. Ya kurang lebih seperti itu. Satu tuner dan satu sembarang, full Aurora Dawn Combo. Nah, ban lah, kapan sih mau di-ban itu kartu? Selin kan? Tapi kalau ngomongin tentang bed, lebih mending pilih mana kak? Halki Vibrat atau si Aura? Dua-duanya. Terlalu maruk kalau dua misalkan salah satu. Dua-duanya, iya aku kehilangan access code lain, tapi nggak masalah. Aku masih bisa bikin access code pakai Nightmare Unicorn di deck Striker. Ya soalnya katanya Halki Vibrat masih banyak yang make selain Aura dan combo soalnya juga kan. Kalau Hulky di-ban, maka deck yang bisa bikin Aurora Dawn tanpa Hulky itu tetap kuat, nggak mengurangi degenerasi dari Aurora Dawn untuk deck tersebut. Seperti Tomaha ya. Kalau misalnya Aurora Dawn nggak di-ban, tapi Hulky di-ban, maka deck yang masih bisa bikin Aurora Dawn tanpa lewat Hulky Vibrex itu power levelnya akan tetap di-generate. Sebaliknya, kalau Aurora Dawn di-ban, tapi Hulky Vibrex nggak di-ban, Galaxy Tomahawk tetap di-generate. Walaupun Galaxy Tomahawk juga harusnya di-ban juga kali. Dan lagian Hulky Vibrex itu akan dipakai untuk bikin abuse combo lainnya, selain Aurora Dawn juga. Jadi kalau menurutku dua-duanya di-ban. Oh, ini dia yang
mission yang baru itu yang 40 win, ya gampang lah. Sebulan masa 40 nggak nyampe sih. Plus satu slot. Aku sendiri nggak terlalu kekurangan slot sih ya, kalau buatku sendiri. Well, karena kita jarang buat deck sih. Coba Iya. gini deh, dari season 1 sampai season sekarang, kamu deck punya berapa yang berani dipakai di rank? Yang udah jadi lah. Nih, jadi ini daftar deckku. IDS itu udah jadi. Deck yang kotaknya merah ini adalah deck-deck yang belum jadi atau pokoknya bukan deck, itu cuma daftar kartu. Kayak misalnya Cyber's Edge, aku ada bikin salah satu tapi aku kan nggak punya semua kartunya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Luander is nuts, cuma buat bercanda doang, tapi aku nggak punya D-Shifter dan dua kartu ini dan satu lagi notice-nya. Jadi deck yang kotaknya merah itu bukan deck, ini cuma literally daftar text plus DPE plus Brave Engine untuk template aja. Terus ini Dragon Maid Eldritch. Sebetulnya mungkin aku bisa bikin kali. Anyway, yang aku udah punya decknya itu IDS, Cyber Dragon, Raizu, Striker, PK, Evil Twin. 6 itu kelihatannya. Aku nggak bikin Sword Soul. Rata-rata udah sampai sekarang lebih dari 5 lah ya. Iya. Kalau kamu main dari season 1 tanpa misalnya ikut semua festival lo ya. Iya. Kalau semua event ikut itu ya mestinya jumlah deckmu itu sama dengan jumlah season yang udah kamu mainin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak ini season berapa? Season 7. Kalau ini season 7 berarti kalau kamu pemain regular, kamu punya cukup untuk bikin 7 deck. Oh, season 8. Ya, tapi season yang satunya itu cuma setengah season. Aku punya cukup untuk bikin 7 paling nggak. Karena aku habis narik. Ya, ngomong-ngomong aku narik Valiant Wings. Aku belum ngecek Invincible Rate-nya. Aku belum yakin soalnya Beat Trooper dan Dinomorphia apakah bakal jadi mainstay di meta atau enggak. Karena kalau enggak kan sayang banget kalau misalnya aku bikin deck Beat Trooper dan Dinomorphia terus cuma jadi deck musiman kayak Speedroid yang sekarang udah nggak ada suaranya gitu. Jadi gue pikir lah daripada narik buat itu mending narik waifu. Deck musiman itu ya musiman tapi waifu itu abadi. What? Bu apa? Bener aku kan? Why are you booing me? Am I right? Anyway, Trisula. Mukanya derpy banget, liatin tuh. Sorry. Oh, ini yang menarik. Field Viewer. Oh, ada ikannya. Kalau diklik di sini ya, baru muncul. Gimana sih diklik di mana? Oh, aku baru tahu kalau fieldnya bisa di drag begini malah. Soalnya biasa kan kita ngelihatnya dari atas doang. Kayak Kamu begini. nggak pernah lihat 3D model kah? Enggak, aku tahu. Ini kan engine-nya Unity. Tapi maksudnya kalau kita lagi main kartunya kan fieldnya nggak bisa digolak-galik. Jadi aku baru tahu kalau di Field Viewer itu ternyata ada feature untuk golak-galik fieldnya kayak begini. Oke. Vivid Abyssal Waters, a field of paradise where marine life lives peacefully. The remains of cities left underwater are now playgrounds for fish. Kelihatannya indah juga, tapi dibanding yang lainnya semuanya, Foreign Capital itu kan fieldnya Whip, Ritual Cage, Gear Town, Volcano itu kayak biasa aja. Realm of Danger lumayan keren sih, apalagi ada efek kabutnya itu kebuka. Desolate Temple itu entahlah. 2, 4 nih, yang atas ini paling nggak bagus. Night Skyscraper kita udah bahas kemarin kan, aku senang keren ada lampunya. Tapi yang ini kelihatan indah benar, warna-warni. Kemudian Protector, token collector. Protector that depicts a young goblin enjoying his token collection. For those who miss the memories of your childhood, or for those who want to screw Sword Soul up. Sword Soul dan Adventurer token. Protector Earth. Apa kamu pakai Protector Earth lagi karena kamu mau lawanmu mengira kamu pakai Archetype Earth? Earth Machine, dah literally. Jadi itulah sleeve yang cocok buatmu. Aku tetap pada Gear Town aja. Oh, oke. Dan icon DPE. An icon depicting a hero that decides the fate of the future. They transcend the fate of death and destruction and soar back like a phoenix. Destroyer Phoenix Enforcer. Anyway, ayo kita lihat selection pack yang ini. Invincible Raid. Aku tahu yang ini itu kalau nggak salah untuk Dinomorphia mahal bikinnya jadinya. Dinomorphia itu ada 3 kalau nggak salah. In archetype UR-nya. Regina, terus Theresia, dan Domain. Satu archetype UR-nya 3 jenis. Bahkan deck waifu aja nggak semahal itu. Striker, satu archetype itu cuma 2 UR-nya. Dan aku cuma bisa bawa 3 karena satu di limit dan satu di semi. Ya yang lainnya mahal sih, tapi kebanyakan kan staple semua deck juga bawa. Evil Twin, UR-nya ada 2 jenis. Oh ada 3, tapi yang satu cuma butuh 1. Kisi-Kilila cuma butuh 1, Secret Password butuh 3, dan ini butuh Trouble Sunny butuh 3. Ya ini lumayan mahal Evil Twin. Dinomorphia, aku nggak tahu rasionya berapa. Aku belum ngerti soal Dinomorphia sebelum sekarang. Jadi aku belum familiar dengan kartu-kartunya Dinomorphia. Apakah Ken Regina butuh 1 cukup, 2 cukup, 3 cukup, nggak tahu. Domain butuh berapa.
kelihatannya butuh 3 domain, karena domain itu untuk starter juga untuk fusion summon dari deck. Domain itu bisa fusion summon dari deck. Kemudian Theresia itu kayaknya butuh 3 juga, karena ini starternya. Jadi gila juga starternya. Plus Fossil Dick. Fossil Dick juga kamu harus bawa 3. Jadi paling nggak tuh Theresia 3, Fossil Dick 3, dan domain 3 setauku. Dan aku nggak tahu banyak karena aku belum familiar dengan deck Dinomorphia ini. Beat Trooper, Invincible Atlas kayaknya cuma butuh 1. Yang ini Absolute Hercules kayaknya nggak butuh. Aku nggak tahu dengan Sting Lancer ini butuh banyak atau nggak. Atau kalau cuma butuh 1 mungkin Dinomorphia itu archetype mahal, tapi Beat Trooper kemungkinan archetype-nya nggak terlalu mahal. Duodon, King Kali Yuga, Divisor, King Zeus, Machinex, Odin, Guardian Chimera, itu barang baru. Kayaknya yang ini nggak dipakai deh ya. Absolute Hercules, Inzektor, Seraphim Papillon. Jadi pack ini memang untuk Beat Trooper. Bagi kalian fansnya Beat Trooper, it's your heart out. Itu setelah aku lihat Beat Trooper, aku jadi penasaran. Kayaknya bisa pakai Retaliating T ya. Kenapa? Bisa pakai kecoa. Retaliating Sea. Katanya iya bisa. Lumayan juga jadi kayak shifter gratis. Iya. Oh iya, Miscellaneousaurus itu kartu bagus dan kelihatannya bakal berguna kalau mau bikin deck Dino juga. Dino dan hampir kebanyakan hancurin baby juga tuh. Iya, tapi beda dengan Dinomorphia. Iya, beda dengan Dinomorphia. Kalau Dino Good Stuff itu fokusnya ke Ultimate Conductor Tyranno, dan Fossil Dick dan Misk itu juga dipakai di situ. Jadi kalau misalnya kamu narik untuk Dinomorphia kemudian dapat 2 ini, kelihatannya bakal berguna juga untuk bikin deck Dino kalau kamu mau bikin. Sayang konduktor nggak dimasukin di pack-nya ini ya. Sayang nggak sayang lah. Bisa kamu tarik sendiri juga, jadi dari pack ini dimasukin pun ada gunanya nggak sih? Nggak masuk kalau kamu fail dapat Dinomorphia, masih bisa buat Dino dari gitu. Dino biasa. Iya. Iya. Dinomorphia Reversion. Ini untuk mengcopy salah satu efeknya trap yang ada di graveyard, bukan ya. Jadi Dinomorphia ini punya recursion engine yang lumayan bagus sebetulnya. Mirip kayak Eldritch lah. Trapnya itu, kalau Eldritch itu trapnya yang recur, tapi kalau di sini tuh monsternya yang semuanya floater. Di plus apa rarity-nya? Di plus normal, Dino dan Insect. Dan DDD, ini memang pack untuk para fans. Dinomorphia, Beat Trooper, dan DDD. Kelihatannya 3 deck ini bakal punya cult following deh. Aku sebetulnya lebih tertarik Beat Trooper dan Dinomorphia-nya sih. Yang manalah yang bagus, kalau ada lebih ke arah Dinomorphia mungkin, mau bikin Regina. Tapi kadang-kadang aku lihat cost-nya Dinomorphia tuh kayaknya rada mahal aja sih. Saya. Cost apa maksudnya? Cost ini life point-nya? Iya, life point. Dia itu punya protection dari trap-nya kan masing-masing bisa di-banish, entah untuk menghindari efek damage atau battle damage. Yang normal trap itu untuk protection terhadap efek damage, burn, dan yang counter trap itu untuk menghindari battle damage for battle-nya. Aku kira dia punya spesifikasi gini, harus berada di berapa life point gitu coba. 2000 ke bawah. Kalau life point-mu 2000 ke bawah, mereka jadi barrier-nya. Nah, karena jamku habis buat narik Valiant Wings, jadi aku belum akan narik ini sekarang. Ayo kita cek solo mode. Kamu udah main belum solo mode? Udah beresin ini belum, Beat Trooper? Aku yang World Legacy-nya belum selesai. Ya udah, kamu mau nonton bareng aku? Yang apa? Solo mode. Oke. Yang Beat Trooper aja nih. Oh, pendek. Ya udah langsung aja. Scenario. Beat Trooper Light Flapper, dapat kartu, dan dapat kartu. Untuk yang lainnya nanti dulu kali. Aku yang penting cuma mau unlock kartunya kali. Wow, orb win-nya belum dapat. Tapi kelihatannya bisa dapat dari ini. Jadi, ya nggak masalah. Kamu cuma sleeve, dan kamu cuma icon. Jadi ayo kita kerjain sampai goal aja ya. Cek aja. Bla bla bla. The Invincible Beat Troopers. In this world, there exist insect warriors who fight and expand their territory with the deadliness of an organized army. They charge onto the battlefield with their trusty buck companions, like knights on their steeds. These warriors, with their formidable strength and unique battle style, were known far and wide as Beat Troopers. When they went to battle, they would employ various tactical maneuvers to gain advantage over their enemy. Heading the front lines were Beat Trooper Scout Buggy and Beat Trooper Armor Horn. Beat Trooper Scout Buggy would launch aerial assaults from afar, and Beat Trooper Armor Horn dominated land warfare with its impenetrable defense and advancement prowess. Once they were close enough, giant Beat Trooper Invincible Atlas, the Beat Troopers' gigantic powerhouse, would swoop in and capture all their targets. These fearsome monsters left no holes in their defense or offense. If push came to shove, they also had foot soldiers that rode on the backs of wheels to deploy. And if any of the troops were injured,
Beat Trooper Light Flapper would come rushing to their aid, offering medicine, bandages, and a healing hand. As strong as they knew they were, the Beat Troopers never stopped strategizing how they would face powerful opponents. The awareness to never let their guard down was what made them such a tough group. Dan Beat Trooper, ayo kita belajar. Kalau aku senang, aku akan narik mungkin. Kalau nggak Beat Trooper, ya Dynamorphia. Walaupun Dynamorphia lebih mahal daripada ini, jadi kelihatannya Beat Trooper kali. What makes a Beat Trooper deck unique? Many of the monsters are characterized by effects that support the development of their allies. Utilize the Beat Trooper token and get together 4 Beat Trooper monsters to call forth your trump card monster. You can aim to link summon a link for Giant Beat Trooper Invincible Atlas. Or if you have a Beat Trooper landing, you can try to fusion summon Ultra Beat Trooper Absolute Hercules using 4 Beat Trooper monsters in your hand and on the field. Oke, aku ngerti. Jadi yang satu link summon, yang satu fusion summon. Standby. Use your Beat Trooper cards to win the duel during this turn. Oke. Ya, aku cek dulu. Ya, aku tahu. Aku mau ngecek dulu. Invincible Atlas itu 2 plus Insect, jadi kelihatannya semi-generic. Armor Horn, Insect. Proxy F Magician, Seraphim, dan Picovolina. Iya, kelihatannya ini standar. Cicada King, Ultra Beat Trooper Absolute Hercules. Iya, butuh 4 juga, benar. Summon Scout Buggy, Activate Effect, iya. If this card is normal or special summon, you can special summon 1 Beat Trooper Scout Buggy from your hand, deck, or graveyard. Dari tangan, deck, atau graveyard. Dan chain, if an insect monster is normal or special summon to your field, you can special summon dari tangan. Lawan ngaktifin efek, tribute 1 insect, destroy dia. Oke, kamu summon di sini. Use 2 Beat Trooper Scout Buggy as link materials to summon Beat Trooper Armor Horn. Ada beberapa kartu Beat Trooper yang nge-lock ke insect doang kan, kayak ini. You cannot special summon monsters except insect monsters. Jadi kelihatannya deck ini akan main pure insect. Sama seperti Evil Twin, di mana extra decknya itu bakal pure Fin, Link Fin. Untungnya Link Fin itu bagus-bagus. Aku nggak tahu apakah extra deck insect itu bagus-bagus atau enggak. Kelihatannya mungkin bagus sekali. Anyway, Armor Horn. 2 Scout Buggy untuk Armor Horn. Descent. Oke, Divine Descent untuk special summon token. Giant Beat Trooper Invincible Atlas. Terus apa gunanya aku special summon Armor Horn? Dari Scout Buggy plus token plus Scale Bomber aja udah 4. Gunanya aku summon Armor Horn untuk ini tuh apa? Wow, animasinya. Link summon successful. Get an insect type monster ready to tribute in order to activate the effect of Giant Beat Trooper Invincible Atlas. Activate the field spell Beat Trooper Formation. Oke. Oh, aku ngerti gunanya. Aktifin Beat Trooper Formation dan special summon Scout Buggy. Special summon 1 Beat Trooper dengan dari graveyard dengan efek Beat Trooper Formation. Oh, bla bla bla. Oke. Ini deck swarming, ha. Beat Trooper Formation. Special summon. Buat mereka jelas swarming. Tribute Scout Buggy untuk ngaktifin Invincible Atlas. Oke, aktifin Tribute Special Summon Beat Trooper dari deck Sting Lancer. The Special Summon Beat Trooper Sting Lancer will allow you to add a Beat Trooper spell bla bla bla. Oke. Activate dan Beat Trooper landing. Beat Trooper also has the fusion monster Ultra Beat Trooper Absolute Hercules as a trap card. A monster that requires 4 insect type monsters as its fusion materials. Deploy your insect type monsters and choose to link summon or fusion summon depending on the situation you're in. Kamu nggak akan mau fusion summon. Fusion summon butuh spell. Link summon nggak butuh spell. Let's proceed to the battle phase. Oke, kenapa aku nggak bisa? Pilihlah untuk link summon atau fusion summon tergantung situasinya. Oke, jadi kamu bisa fusion summon kalau kamu mau. Anyway, di tutorial ini kita nggak akan fusion summon. Wah, how? Anyway, battle phase. Serang. Dan serang. Kamu nggak akan summon Absolute Hercules dalam deck aslimu. Jadi ketika di tutorial ada Absolute Hercules, kenapa nggak kita summon di sini? Nah, anyway, nggak penting. Assault Roller. Ini dia yang kumbang ya. Mighty Neptune. 3. Deckku. The effects of the Beat Trooper monsters can be combined to deploy multiple monsters, such as creating a fleet of soldiers. The Beat Trooper tokens that are special summoned by effects such as that of Beat Trooper Descent are also important aspects of your strategy.
In addition to Link summons, aim for fusion summons using Beat Trooper Landing and Super Poly. Oke. Ini kan kalau mirror match, kamu bisa Super Poly pakai Beat Trooper, Super Poly Beat Trooper pakai Beat Troopernya lawan. Tapi kalau nggak mirror match, emang kamu bisa. Anyway, cobain aja dulu. Ya, dapat match. Iya, itu dia. Langsung lempar. Dan wow, Howling Insect. If this card is sent from the field to the graveyard, you can add one level 5 or higher insect monster from your deck to your hand. Jelas pertama terraforming dulu. Paling nggak untuk nipisin deck. Dua-duanya sama ya, tarik salah satu. Aku bisa summon Resonance Insect mungkin? Aku nggak tahu playnya apa kalau aku summon Resonance Insect. Kalau aku scout bagi, aku dapat 3 body di field. Aku bisa bikin... Aku bahkan nggak tahu kartu ini apa aja isinya. Armor Horn aku bisa normal summon satu lagi. Oh ya, aku bisa summon semuanya. Kalau gitu, gini aja. Kamu aktifin efeknya. Chain kamu. Sebetulnya nggak usah di-chain di sini juga bisa sih. Send from the field to graveyard. Jadi harus dari field. Ya udah, Armor Horn aja dulu. Armor Horn, aktifin, normal summon kamu. Terus, aku nggak tahu mau bikin apa. Picovalina paling atau Papillon. For each insect monster bla bla bla, you can remove one counter, special summon one level 4 or lower. Oke, jadi move-nya itu begini. Ingin kamu, special summon kamu, ya 2 nggak apa-apa. Ting, Papillon, trigger Resonance Insect. Aku lagi belajar. Add, entah apalah yang mau aku add. Aku nggak tahu mau narik apa. Ini kali, Mighty Neptune. Kamu bisa banish 3 untuk special summon dia. Habis itu aku bisa shuffle dia 3. Kok aku nggak bisa ngaktifin efeknya ini sih? Quick effect, you can remove one counter from this card. Special summon one level 4 or lower insect monster from your graveyard. Come on. No. Aktifin efeknya. Halo. Oh, nggak bisa di turn yang sama. Ya udah nggak apa-apa. Ayo kita summon kamu aja. 1, 2, 3. Kalau di banish kamu bisa send 1 insect dari deck ke graveyard. Oke, kamu ke sini deh. Aktifin efeknya. Send. Nepisin deck aja 1. Habis itu aku juga masih bisa special summon dia kok. 1, 2, 3 balik. Nggak ada animasi. Sedih banget. Wah, harusnya dari tadi pakai Beat Trooper Formation kali. Anyway, nggak masalah. Special summon kamu. If a face-up insect monster you control is destroyed by battle or card effect, you can special summon 1, bla bla bla. Sure, special summon 1, habis itu destroy, wait what? 1 spell trap. Aku salah. Aku kira bisa destroy 1 kartu apapun, ternyata enggak. Oke, nggak apa-apa. Habis itu tinggal bikin 1, 2, dan 3. Bam. Nah, aku suka efeknya itu. You can special summon monsters, you can tribute one insect monster, then activate one bla 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 bla. Tapi kalau aku aktifin efeknya ini, scale bombernya lawan bisa itu. Oh, nggak bisa ditarget atau di-destroy kok. Bagus. Jadi tank ini special summon 1 dari deck. Seperti di tutorial aja tadi. Special summon kamu, Sting Lancer. Go. Sting Lancer aktifin efeknya. Iya, nggak masalah. Yang penting efeknya udah ke-trigger. Dan lagian kamu tribute Howling Insect juga merugikan buatmu. Ininya aja. Fire Sting, counter trap, special summon, dan waktunya nyerang. Serang. Dan begitu toh kombonya. There were many types of fighters among the Beat Troopers, and they all brought their own specialized skills to the battlefield. This included beetles who could adopt metal, boulder-like forms, and other beetles who would carry them into battle. Known as the Beat Trooper Assault Roller, they were perfectly in tandem. The drop and destroy tactic was extremely effective, and it could even knock down stone walls. When the Beat Troopers took the fight to barren lands where it was hard for the foot soldiers to gain advantage, their flying fire racers would take the spotlight. Beat Trooper Scale Bomber would scatter their flammable scales with lit torches, engulfing their enemies in a burning inferno. Pada dasarnya ini carpet bombing dong. Pakai napalm. Wings. They would take the lead to bring chaos to a wide area of the battlefield. Any targets that were left would be mortally wounded by the poison spears
of B-Trooper Sting Lancer. Itu dia Sting Lancer-nya. As formidable as every B-Trooper was, the most attention-grabbing forces would have to be their giant beetles. There was heavy B-Trooper Mighty Neptune, who devastated enemies from a distance with its cannons and ranged archers. And Ultra B-Trooper Absolute Hercules, who obliterated all those that stood in its path with an energy blast powerful enough to raise the earth to nothing. Energy blast, kumbang raksasa, membawa meriam laser. And who could forget giant B-Trooper Invincible Atlas, major key to the B-Troopers' victories. Whenever the B-Troopers claimed another successful battle, the land they fought on would become theirs. Another area would be added to their ever-expanding territory of the vast lands and lost nature that they hungered for. And just like any other day, the B-Troopers are off again to a new battlefield. B-Trooper Flyer and Sting, ini mungkin akan berguna, paling nggak satu. Counter trap rata-rata 1 bawa semua kan. Ya counter trap rata-rata satu, apalagi kalau yang hard once per turn, sorry. Jadi begitulah kombonya B-Trooper. Kalau gitu, waktu yang sudah ditunggu-tunggu, ayo kita duel. Ayo mulai ngecek deck. Decknya udah milih? Udah. Oke, let's go. Ayo kita lihat kamu pakai deck apa. Think that I'm invisible. Set, aku kira set 5, ternyata cuma set 1. Oke, fine. Rota. Aku bisa membangun rumah dari kartu ini, coba. UI yang baru rada aneh ya menurutku. Masa sih? Aku nggak merasa begitu juga kok. Kayak kotak indikator dari graveyard-nya itu loh. Oh ya, yang ini kan. Yang kotak tulisan 3, 0 gitu. Iya. Ya itu aku merasa kurang serak juga sih. Kayaknya telat ya aku kamu. Ya udahlah. Oh, nggak ada istilah telat. Fine. Make Cherubini. Add kamu, aktifin Aramesir, spesial kamu. Iya, taruh kamu di sini. Aktifin kamu, sending. Aku nggak tahu mau send apa. Send kamu lah. Lain, aktifin efeknya. Kamu. Oke, kirain kamu ada sesuatu. Mau kamu pakai apa? Apa sih kamu dari tadi mau respon? Itu dia. Itu dia responnya. Ya. Kamu dikasih finger. Jangan ngomong finger gitu, konotasinya beda. Set 1, harusnya aku ini dulu kali. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini biru. Wait. Mikir dulu. Send. Ya udah send kamu. Menarik itu. Tapi entah bagus atau enggak efeknya lah. Ya udah nggak apa-apa. Nekatin aja. Failure? Nggak ada. Ada. Well, kalau nggak ada ya nggak ada. Pagi-pagi udah DPI. Pagi-pagi. Ini udah malam. Anyway, ini biru yang bagus. Untung aku masih ada rencana B. Deck ini memang kekuatannya di rencana B-nya. Oke, sekarang giliranmu yang mikir ya. Nggak jadi bangun rumah? Nggak bisa. Cuma mau bangun pondok doang ya? Tanpa nih biru tadi kamu udah mati loh itu. Jadi nih birunya tuh timingnya pas banget. Udah mau aku OTK itu. Masalahnya aku cuma nambah 1 turn aja. Aku kira tarikan berikutnya bakal lebih bagus, ternyata enggak. Oke. Dan sekarang kamu, aku kira mau cold buy. Aktifin, tarik kamu, discard kamu, banish dari graveyard, add Aramesir. Aktifin, summon kamu. Tinggal di summon. Omni negate. Kamu set, dan untuk insurance polisi aja, oke. 500, 2000, 2025. Well, kalau kamu yang ngebreak, aku nggak ngebreak, aku merasa menangnya pun juga entahlah ya. Kadang kan kita seperti itu. Ya sih, kalau gitu ya ayo ganti deck. It do be like that sometimes. Anyway, semoga sekarang nggak kayak begitu lagi. Let's go! Dan wow, kamu pakai avatar VFD, ha? Aku kemarin itu bilang bahwa yang akan memulai rezim teror di season berikutnya adalah Prank Kids kan. Tapi aku sendiri sebetulnya baru tadi pagi malah ketemu Prank Kids pertama kalinya sepanjang season ini dan season lalu. Jadi mengagumkan juga kok selama ini aku bisa nggak ketemu Prank Kids. Baru 1 Prank Kids. Literally lebih sering lawan. Selama aku climbing kemarin biasanya cuma gini sih, banyak Evil Twin sama... Evil Twin karena waifu kan, menggantikan Sky Striker sekarang. Evil Twin itu menggantikan Striker sebagai waifu musimannya. Kalau bukan waifu musiman, tapi deck waifu. Nanti kalau Marincess muncul, percayalah Marincess bakal menggantikan Evil Twin. Jadi aku bakal bikin Marincess mungkin, entahlah. Mungkin aku akan bikin Marincess kali. Deck kuat, waifu, dan punya cult following juga. Apa punya sih? Kayaknya enggak. Tapi anyway. Serius lah. Ini bakal ngeselin. DPI.
Ya, itu dia. Oh, well. Ayo kita mulai dengan Eight Fateful Adventure dulu. Tarik Water Enchantress. Kamu mau ngasih? Enggak. Kelihatannya enggak. Oke. Ini... Sekarang giliranmu membangun rumah. Iya, sekarang giliranku bangun rumah, bener. Kalau aku pas, kamu bisa OTK aku. Aku nggak yakin sih, tapi kayaknya bisa. Mungkin bisa. Harusnya bisa. Enggak sih kayaknya. Well, aku nggak bisa apa-apa. Game planku itu Revolve Fateful Adventure paling nggak harus resolve. Karena kalau nggak resolve, aku nggak punya apa-apa. Tapi minimal aku punya Maxi. Jadi semoga tidak break. Tetap aja break. Kamu masih bisa tarik kartu habis ini, sedangkan aku enggak. Ow. Sih, Main 2 masih. and face. Kali itu kelihatan menarik. Harus dicoba dulu. Fusion Destiny? Nggak mungkin. Ash. Oh, oh, ah, oke. Iya, satu breaknya di tanganku. Ding. Aku bahkan nggak tahu ada gunanya atau enggak. Kalau kita bisa saling bunuh, saling hidup lagi. Ya, sure. Kenapa enggak? Pipin. Nah, di sini baru aku Ghost Ogre. Supaya kamu harus destroy back row-mu sendiri. Well, oke, itu kelihatan ide yang bagus. Followed by Ghost Ogre. Sure. Oh, itu bakal ngaselin. Anyway, and Oke, we are staring down each other. Kayak Spider-Man meme-nya. Ya, sure. Called by kedua. maunya. Maunya. Wow, Earth Machine, ha? Tapi pakai DPI. Kamu ngebreak di DPI-nya. Aku rada toxic sih. Dan Maxi ketiga. Aku bilang enggak. Nah, ya itu. VFD. Kenapa setiap kali rank 9 kamu bilang PFD? Karena rank 9 apalagi selain VFD. Masih banyak lagi harus masih bisa rank 9 coba. Rank 9, walaupun Earth Machine pun nggak akan kamu pergi kemanapun selain VFD. Slicer masih bisa loh. Kamu nggak akan bikin Earth Slicer dalam game state ini. Oke, Apa aku bilang? karena kamu bilang gitu ya udah. Enggak. Kamu bikin VFD bukan karena aku bilang kamu akan buat VFD. Kamu bikin VFD karena memang game state ini paling cocok, paling optimal untukmu bikin VFD dan bukan Earth Slicer. Percayalah. Oke. Yep, itu dia. Cannot activate their effects or attack. Yay, isn't this fun? Ya udahlah, menangin sana. VFD kapan dipentung juga. Apa aku bilang, kamu bikin VFD itu kan lebih optimal jauh daripada bikin Earth Slicer. Oh, aku bisa bikin Earth Slicer. Iya, kamu bisa bikin Earth Slicer. Emang kamu bahkan bawa. Bawa Kalau kok. ya mungkin kalau di Earth Machine kamu bakal bawa, tapi yang jelas VFD pasti bawa. 100% yakin lah. Tapi yang level 9 yang win juga cukup optimal sana kok. Ganggari Dai. Bukan? Yang win ya Ganggari Dai, bukan Sky Palace Ganggari Dai. Itu level 9, aku yakin itu bukan level 10. Yang bisa banish kartu dari tangan lawan, bukan? Iya. Iya, ya itu Ganggari Dai. Oke. Well, anyway, kamu tahu tadi aku pakai deck apa? Yang tadi itu deck apa? Yang jelas nggak kelihatan main engine-nya kan. Adventurer doang, langsung di cancel pakai Ghost Ogre, kemudian bikin DPE di VFD. Well, apapun lah. VFD, menyenangkan bukan? Aku masih coba deck ini, jadi baru pertama kali coba pakai. Oke, deck apa itu? Ya kita lihat. Anyway, game ketiga. Game pertama kamu break, game kedua aku break. Dan game ketiga, aku udah kalah coin toss. Lagi. Ngeselin ya. Menang coin toss tuh belum tentu dapat kartu bagus sih. 9 dari 10 coin toss yang kamu menangin, itu bakal menangin gamemu. Hohohohohoho, trap tricks. Hah? Menarik. On resolution maxi. Sabar toh. Nggak, aku mau shotgun karena aku tahu trap tricks itu playnya pasti ke Sera. Jadi aku mau matikan sekarang supaya kamu nggak bisa ke Sera. Awal-awal itu aku kira traptic tuh imunnya tuh ke trap coba. Ternyata cuma trap hole. Cuma hole. Iya. Iya, trap tricks itu immune terhadap hole. Jangan diambil di luar konteks. Trap tricks Sera paling nggak unaffected by card effects kan? Jadi bagus lah. If a normal trap card is activated, you can special summon one trap tricks monster from your deck with a different name, bla bla bla. Aku masih punya Veiler. Kalau aku Veiler parallel exit, apakah bintang dan attack defense-nya balik normal permanen atau cuma sampai akhir turn ya? Permanen biasanya. Sama kayak gini, sama kayak train. Oh, aku pikir kamu baru mau ngomong sama kayak Apollousa. Enggak, sama kayak train. Tadinya aku pakai Imperm duluan itu untuk Myrmeleo karena aku pikir Veiler-nya mau aku hold buat Sera. Tapi ya aku pikir kamu udah nggak bisa normal summon juga, jadi ya udah exit aja karena aku tahu kamu bakal bikin bagus kah. Kamu tahu game state knowledge, bukan game state sih, tapi kayak match up knowledge ini yang of course. Aku awalnya mau bikin Rafflesia sih daripada Banguska, walaupun Banguska lebih cocok buat kontrol. Of course, DPE. Ternyata gue lupa gininya. Nah, aku pikir kamu bakal bikin pakai Seranya ditinggal, tapi enggak, ya udah, apa-apa. Soalnya aku nggak ada trap, jadi
percuma ada Sera juga di sana. Oke. Dan secret password. Hahaha. Chain droplet. Sending secret password supaya nggak diganggu DPI ketika combo. Kalau diganggu DPI juga nggak masalah. Oke, fine. Tarik kamu. Aku dulu berawal-awal ini dekat main droplet sama VFD. Kapan? Jadi kayak dipakein dropletnya buat ngindarin DPI-nya Oh, dari kamu droplet sendiri. supaya efeknya VFD nggak ke negate ya. Ya, dodging teknik kayak begitu emang bisa. Iya, standar. Oke, ngasalin kan? DPI, dan DPI. Apa aku bilang, menang coin toss mesti langsung keuntungannya gede banget kan? Turn 1 langsung DPI, gampang banget bikin DPI pakai VRT. Dan kamu bilang, menang coin toss belum tentu menang game, belum tentu dapat kartu bagus. Belum breaknya itu loh. Monster apapun bisa jadi VRT, bisa jadi DPI. Literally monster apapun. 2 monster full Orcus combo salah, 2 monster full DPI combo. Belum tentu dapat kartu bagus, orang kartu jelek aja bisa jadi DPI, apalagi kartu bagus. Peduli amat dengan kartu bagus kalau kamu bisa punya DPI setiap turn. Udah tinggal di OTK. 8.000 saya nggak bisa OTK. Masa nggak bisa? Rafflesia, Terra, Traptrix, Traptrix menarik juga sih. UR-nya juga sedikit ya. Aku kira bisa dites 2, terus yang tak dites kita ambil coba. Bisa. Ini nggak bisa. Minimal harus ada satu gini. Oh iya, harus ada target di graveyard. Tapi kalau udah ada target, kamu bisa detach, kemudian special summon yang kamu detach sekalipun. Tapi harus ada minimal satu targetnya di graveyard. Wah, salah di sana sih aku. Kirain kamu bikin Zeus. Aku nggak bawa Zeus. Kenapa nggak bawa? Kalau asal kamu sering bikin Exist, Zeus itu bakal berguna banget. Aku pengen coba tanpa Zeus. Ini ya sama aja, aku udah KO lah. Nih, aku udah tahu aku nggak mungkin bisa menang dari posisi ini, tapi coba aja dulu. Kuatnya sama aja. Bahkan kalau kamu nggak DPI aku pun, sekarang pun aku nggak bisa bikin apa-apa tetap. Wait. Aku kira ya kill gini. Kok beda ya? Beda dong. Yang ini kan kostum Halloween-nya. Kalau Physical Frost itu kostum Natalnya. Aku kira sama. Ya, well. Aku nggak mungkin bisa menang dari posisi ini juga. Kalau kamu mainnya bener, pasti nggak mungkin bisa. Ya kan? Wow, what a fun and interactive game. Thanks, DPI. Yay. Kamu mau tahu? Harusnya kamu shortcut aja tadi. DPI langsung destroy Sunny Snitch ketika activate. Kalau kamu mau destroy continuous atau field spell itu kan, dia tidak bisa meresolve efeknya. Karena continuous spell trap, field spell, dan equip spell itu harus ada di field untuk mengaktifkan dan meresolve efeknya. Aku memang tunggu link gitu sih. Link summonmu dulu. Salah. Kalau kamu nunggu link summonku, dalam situasi ini aku nggak akan link summon, aku akan bikin gachi-gachi Gantetsu. Lagian kamu nunggu link summonku, tapi di imperm juga. Apanya yang bisa di link summon? Jaga-jaga. Aku kira sama gini. Peletnya sama pink soalnya. Wow, Traptrix top tier. Padahal yang top tier ya DPI-nya. Astaga. Inilah perasaan yang sama dengan kalau aku pakai Sky Striker. Pas ya 3.300 ya? Iya, pas. Aku mau bilang good game, tapi setelah aku pikir-pikir, good game nggak sih? Game pertama kamu break, game kedua aku break, dan game ketiga DPI lagi. Tapi kan aku buat deck yang tanpa DPI kali ya. Nah, kalau kamu mau... Oke, fine. Evil Twin. Aku tetap Evil Twin. Kamu tahu aku Evil Twin, dan Evil Twinku aku bocorin nggak bawa DPI. Nggak bawa Brave. Kamu bawa deck yang punya VFD, tapi nggak bawa DPI. Art Machine-mu. Art Machine-mu bawa DPI itu literally bisa. Gampang banget sama 2 monster. Entahlah. Kalau kamu mau, cuma game keempat itu cuma for fun lah. Kamu udah menang kok. Oke. Tapi deckku yang lagi satu ada floodgate-nya sih. Terserah lah, kalau aku masih kalah lagi di sini ya. Memang aku ditakdirkan kalah hari ini. Udahlah, sebodoh lah. Aku ngomel-ngomel begini aku cuma karena kesel bandlistnya, bukan ngomel pada kamu sebetulnya. Kamu nggak salah apa-apa. Playernya nggak bisa disalahkan untuk membawa kartu-kartu yang kuat. Yang bisa disalahkan ya Konami sebagai developer. Kenapa menjaga bandlistnya seolah-olah tidak diadaptasi ke best of one. Sampai detik ini. Banyak orang yang berharap kan setelah DC Cup ini, Duelist Cup ini, setelah event yang ini, bakal ada bandlist besar-besaran. Tapi aku sama sekali nggak yakin bakal ada bandlist dalam jangka waktu dekat. Keyakinanku bahwa kita akan dapat bandlist, dan bandlistnya itu radikal, itu 0%. Eldritch terlalu kuat, Conquistador Tuan. Odrytron terlalu kuat, Benten Tuan. Odraizu terlalu kuat, Fractal Tutu. Well, kamu nggak perlu DPI kalau ngadepin tangan kayak begini. Aku nggak bawa DPI kok. Tanpa DPI, tanpa VFD. Iya, kamu nggak perlu dua-duanya untuk mengalahin aku dengan tanganku begini, deritanya. Wonder is nuts. Well, tanpa DPI, tanpa gini kan. Wonder is nuts. Level 7 ke atas ya. Robina Iglen. Tukannya keluarin. Aku tahu kamu punya tukan di tanganmu. Well, itu juga bisa.
Masih bisa ya? Kayaknya dia itu cuma Book of Moon itu cuma bisa untuk menghindari Dikit ya. targeting effect kayak Failure atau Imperm itu di dodge pakai Book of Moon bisa, tapi kalau jenisnya Ash itu nggak bisa. Kelihatannya Ghost Ogre juga nggak bisa. Tapi kan masih narik kartu. Iya, efeknya masih jalan, tapi kamu nggak punya dua body di field, jadi kamu nggak bisa tribute summon Empen. Aku sengaja Ghost Ogre itu supaya kamu nggak bisa keluarin Empen. Kalau kamu nggak punya Tukan, kalau kamu punya ya masih bisa. Jadi kalau kamu nggak punya Tukan, ya kamu nggak dapat Empen turn ini. Nah, itu dia mapnya. Apa aku bilang kan? Tukan kan? Selalu ada Tukan kan? Luanderis itu mungkin deckmu yang tiernya paling tinggi kali. Lebih tinggi daripada Earth Machine. Jadi kalau kamu mau climbing di rank, bawa ini aja. Tapi kayak gampang banget kayaknya diginin burungnya. Nah, apanya gampang? Maksudku gampang diganggu. Nggak ada gampang diganggu apanya. Coba kamu Tarik gosekan pakai burung. tarik Unexplored Winds. Ya, dari tadi kamu go first terus sih. Iya, tapi kalau kamu digininya itunya kan Jadi mau ngomong apa? Coin flip meta kan? Kamu ngomong, belum tentu menang coin flip kamu dapat kartu yang bagus-bagus. Dude, kamu menang coin flip 3 kali berturut-turut dan 3 kali berturut-turut kamu dapat kartu yang bagus. Dan aku berani taruhan kamu udah punya Mist Valley Apex Avian di tangan. belum. Belum? Oh, berarti Raiza yang punya di tangan. Dan itu mesti counter trapnya. Oh, what fun. Oke, ayo kita lihat bisa atau nggak sekarang. Kayak begini caranya. Discarding. Your turn. Our turn, comrade. Dung, 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 dung. Gimana? Gamenya Tetris ya, aku lupa. Ya, aku tahu kamu bakal manggil Iglan, jadi ayo kita matikan Iglanmu. Walaupun aku harus banish yang satunya lagi, dan itu menguntungkanmu. Aku baru sadar kalau fingernya itu ternyata nunjuk graveyard masing-masing. Nah, sekarang akhirnya kamu nyadar. Iya, fingernya nunjuk graveyard, kan seperti di art kartunya. Nggak, aku kira aja kayak animasi lain kan sama semua base-nya. Jadi aku sekarang pengen animasi buat hand trap ini ya sekarang. Animasi Ya, siapa? Hand trap siapa? Iya, yang populer. Ya, nggak apa-apa, sebut aja. Meksika, kayak S mungkin dia lewat aja. Kalau S itu negate-nya pakai jidatnya atau pakai kakinya? Kalau Ghost Bell tuh kartumu diinjek balik ke kuburan ya. Ghost Bell diinjek balik ke kuburan. Oke, itu idenya bagus. Tapi untuk sekarang, ayo kita fokus menyulitkanmu dulu. Nah, pergi sana dan balik kabel sana nih. Oke, extra. Wow, para upgrade aku nggak punya S. Itu bakal masalah ya. Aku rasa kamu sengaja. Well, itu pancingan yang bagus. Oh iya, karena extract jadi maksimum mati. Baca, for the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects. Jadi aku bahkan nggak harus takut dengan max. Anyway, enjoy! Aku baru tahu coba itu. Nah, kamu belum pernah pakai deck ini, jadi aku maklum kalau kamu banyak misplay. Aku belum pernah pakai pot. Iya, pantas. Deck ini kan bawa extract dan prosperity ya, extract dan pros. Karena extra decknya nggak berguna, nggak dipakai. Kamu pas. Iya. Kamu pas di board itu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, Luanderis nuts, tidak terlalu nuts. Anyway, inilah kombonya Evil Twin untuk OTK. Line di turn, aku bilang turn 3, tapi ya turn 4 lah hitungannya karena aku go second. Kayaknya nggak guna juga S Blossom coba. Kamu udah mati juga kok. Jarang dia pakai Griffon coba. Iya, karena Griffon jarang kepake. Efeknya sama aja sih seperti kayak gitu. Sama-sama apa? Oh enggak. Sama-sama apa? Enggak, aku kira efeknya sama kayak Unicorn. Oh, beda. Mirip sama skill drain. Dia itu yang berguna efek terakhirnya justru. Monster yang di special summon kalau nggak keling nggak bisa aktifin efeknya. Tapi kayak continuous effect tetap aktif bisa. Ya, balik ke Kobosani. Aku ada satu replaynya di mana aku lawan Eldritch pakai deck ini dan aku sampai bikin Nightmare Griffon, Unchained Abomination muncul dan Trouble Sunny, bener-bener boardnya gede.
Itu 8 turn tapi. Oh, kayaknya paling lama itu cuma pas lawan Time Lord aja kayaknya. Oh yang itu ya. Oke, jadi itulah kerjaan kita hari ini. Kamu mau lihat list Evil Twinku? Enggak. Telat, aku udah tunjukin. Lihat sini. Ini bukan list code, ini adalah listnya Sosi Senpai. Dia itu top 16 di DMC Meta Weekly 1 Agustus kemarin. Kemudian dia update listnya, ada yang Diamond 5. Jadi aku pakai listnya updateannya dia, bukan yang menang turnamen, tapi kelihatannya dia kan update dari list yang menang turnamen terus jadikan list yang ini gitu. Ini nanti akan kubikinin video untuk guide-nya kali Evil Twin. Aku udah janji di sini. Jadi tagih kalau aku sampai belum buat ya. Guide untuk Evil Twin coming soon. Plus replay-nya melawan Eldritch tadi. Jadi itu utangku. Ada 2. Jadi itu akan datang dalam waktu dekat. Tagih kalau aku nggak buat. Oke? Kalau begitu, itu aja untuk hari ini. Makasih udah nonton. Dan kamu yang ngomong. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.